Saudara, di tengah ribuan warga Bekasi yang terdampak banjir parah, istri Wali Kota Bekasi Wiwi Hargono mengungsi di sebuah hotel. Atas sikap ini, Gubernur Jawa Barat menegur istri Wali Kota untuk mengubah sikapnya. Bicara tentang kepala daerah, kayaknya kita mesti membuka mata dan menempatkan penilaian dengan jujur serta adil. Nah, para kepala daerah yang dilantik 20 Februari kemarin itu sudah pada mulai bekerja. Ya, dengan berbagai cara mereka lah. Startnya itu macam-macam masing-masing, karena kan memang situasi kondisi wilayah masing-masing berbeda. Dan ngompol mesti kasih hormat setinggi-tingginya pada Kang Deddy Mulyadi yang beneran bekerja buat masyarakat Jawa Barat. Loh, hanya dalam waktu 4 hari sejak banjir besar melanda beberapa wilayah di Jawa Barat, bekas Bupati Purwakarta itu melakukan kebijakan-kebijakan yang nggak basa-basi, beras-beres itu. Kang Deddy bukan sekedar berwacana atau omong doang, atau ngecap aja, bertutur ndaki-ndaki, enggak, melainkan juga menjalankan langkah-langkah strategis yang kita semua, baik wong Jawa Barat atau enggak, butuh pemimpin yang memiliki karakter seperti dirinya itu. Ngurus banjir, gubernur tidak sibuk ninjau ini dan itu, enggak. Atau nyalurkan bantuan anak itu apa. Tetapi merunut. Merunut apa ya? Ya, melihat sumber banjir itu apa. Ujung pangkal penyebabnya itu apa itu. Itu yang membedakan Kang Dembul dibandingkan sama yang lain. Termasuk yang dari pusat. Cuma teko dudang-duding tok. Loh, kemarin sudah sejak pagi dia berada di kawasan Puncak. Di sebuah tempat wisata yang statusnya milik badan usaha milik daerah provinsi. Ya, ini kewenangannya Kang Dembul. Bernama Jaswita. Dia itu di sana mau piknik gitu. Oh enggak. Atau healing, enggak. Atau melepas penat habis 2 hari ngubek-ngubek bencana banjir. Juga tidak. Nah, keberadaan di Hibis Fantasi itu, atau wahana wisata yang Desember kemarin baru dibuka loh, Desember. Menelusuri pihak-pihak yang bertanggung jawab ini, atau tempat itu. Kayaknya hampir seharian tuh, Kang Dembul tuh muter-muter. Pria yang suka pakai udeng, nongkrongin lokasi itu. Ditemenin beberapa, ya mungkin stafnya. Kalau nggak salah, dia didampingi Kepala Satpol Kabupaten Bogor itu, sama Wakil Bupati Bogor. Saking meruputnya ke lokasi, meruput tahu meruput itu, pagi-pagi betul itu. Pekerja yang mau melanjutkan pembangunan dan pengelola itu belum pada tiba di situ. Setelah menggali berbagai informasi, mengkonfirmasi pada beberapa pihak, Gubernur Jawa Barat langsung memerintahkan lokasi wisata itu dirobohkan, dimbroke itu, diratakan sama tanah. Waduh, buang berapa miliar lagi nih yang dia buang-buang percuma. Oh, tahu gitu, aku orang ngangkat hormat sama beliau. Tiba-tiba bangunan yang baru Desember diresmikan diratakan. Waduh. Ya, mubazir akhirnya ini. Nah, sebelum tak lanjut soal Kang Deddy ya muring perkara istri Wali Kota Bekasi ya, di saat terjadi musibah banjir ya malah diberitakan ngungsi ke hotel. Tapi itu bu, rakyatnya do kebanjiran malah enak-enak neng hotel itu. Ya tadi bojo pejabat ya kudu siap melu rekasane rakyat tuh. Lah wong warga basah-basahan kena lumpur puntang-panting menyelamatkan barang mesti ngungsi ke pengungsian, malah kadang ada yang pindah ke tenda, kehujanan, kedinginan, ada juga yang mengamankan barang di dataran tinggi mesti terbuka, ada yang di kuburan juga ada itu. Gak bisa kemana-mana wong nungguin barang. Malah istri Wali Kota pindah neng hotel. Ya itu kelakuan gak pantas sebagai istri pejabat. Makanya Kang Deddy Mulyadi langsung negur. Rakyat lagi susah, bukan bantuin, menghibur atau menemani rakyat.
malah golek penake dhewe. Nah ini mesti diperhatikan ini. Ya tidak hanya bagi pejabat di Jawa Barat mestinya. Dimanapun yang menerima gaji dari rakyat harus mau mengerti serta bantu rakyat yang sedang kesusahan. Pegawai atau pamong gak hanya terima gaji loh, ada tunjangan, ada fasilitas, ada operasional, dan semua dibayar dari pajak rakyat. Lah kok nggak mau memperhatikan yang bayar itu pejabat nggak tahu diri itu. Ngisi-sini itu pejabat seperti itu. Oke lah, kita balik lagi ke aksi turun lapangan Kang Deddy Mulyadi yang merobohkan tempat wisata ini, meratakan dengan tanah. Yang masih diselimuti sama tanda tanya tuh. Anda yang ngebangun itu badan usaha milik daerah Jaswita. Tidakkah butuh persetujuan dari gubernur sebelumnya itu? Kang Ridwan Kamil harusnya. Ataukah itu kebijakan Pak B. Mahmudin, pejabat gubernur? Soalnya Hibix Family itu kan baru aja dibuka, itu belum lama. Masih grass baru. Catnya aja masih baru. Sementara Kang Ridwan Kamil kan sudah lama usai jabatannya sebagai gubernur. Nah gini-gini nih, perkara ngebangun lokasi wisata, ini bukankah urusan gubernur? Yang tak maksud itu persetujuan gubernur itu tentang penggunaan lahan tidak sesuai zonasinya itu loh. Jadi ya tidak hanya PPDB aja yang mematuhi zonasi, penerimaan murid baru. Mendirikan bangunan itu ya kayak daftar sekolah juga, sesuai zonasi itu. Meski Pak B bukan pejabat definitif, tetapi bisa jadi loh pendirian wahana disetujui sama Pak B. Nah baik Kang Emil sama Pak B mesti mengklarifikasi ini, siapa yang kasih persetujuan? Di kawasan yang dilarang dibangun sesuai Perda RT RW, kenapa bisa berdiri wahana wisata? Lah ini harus ditelusuri. Nah, sikap tegas Kang Deddy Mulyadi layak mendapatkan apresiasi jempol. Makanya pas di episode berapa itu, Bengawan kan bilang, ini ada kesempatan podcast sama beliau. Ini Bengawan senang sekali, ini kesempatan luar biasa. Pasti banyak hal yang bisa tak gali. Utamanya tentang bagaimana cara dia memimpin sebuah wilayah. Loh, pemimpin model begini ini yang harus kita ceritakan. Kita dengungkan supaya menjadi teladan, menjadi motivasi bagi kepala daerah yang lain di seluruh Indonesia. Kita kabarkan kebaikannya. Nah, pemimpin buruk, ya diangkat juga nggak apa-apa supaya sama jadi cerminan. Kebijakan yang seperti apa yang tidak layak ditiru. Harus saya sampaikan supaya adil. Ingat loh, Hibix itu baru 2 bulan operasi. Wah, masih pengembangan juga tuh, masih ada ditata sana sini, belum semua selesai. Belum semua yang dibangun di sana itu sudah selesai. Ya, atau bisa dimanfaatkan wisatawan belum. Bangun wahana kan yo nganggo duit toh Pak. Tidak sekedar pakai doa tok terus jadi bim salabim. Nah begitu disimpulkan, Hibix jadi salah satu penyebab berkurangnya area resapan air dan mengakibatkan banjir di kawasan hilir. Nah, perintah robohkan langsung dijalankan, petang sudah banyak yang roboh, itu wahana. Morak-marik itu sudah. Nah, proses Satpol PP merobohkan beberapa bangunan. Sempat terjadi bentrok. Kayaknya rakyat atau warga sekitar ngelihat cara Satpol merobohkan bangunan kurang sigrak, tidak terginas. Akibatnya warga merebut ekskavator dan menjalankan alat berat buat merobohkan bangunan yang berdiri itu. Lalu rakyat sendiri yang merobohkan. Nah tentang cara Satpol yang agak berhati-hati, Bengawan bisa memahami. Karena nek sembarangan merobohkan akan banyak material yang rusak dan tidak bisa digunakan lagi. Lo maklum kan itu bangunan belum lama berdiri. Sehingga bahan-bahan masih baru. Bisa pelan-pelan ada banyak material yang bisa digunakan lagi. Walaupun bukan untuk lokasi yang sama loh. Loh bisa jadi nih warga memaknai Satpol PP terkesan ogah-ogahan, malas-malesan. Ya bisa juga. Kayaknya nggak serius tuh menjalankan tugas gubernur. Nah terjadilah gesekan di situ. Nah meski statusnya milik badan usaha milik daerah, lahannya punya badan usaha milik negara atau PTPN. Bisa tuh Kang Dembul langsung ambil tindakan. Coba bandingkan sama pagar laut.
Sudah jelas-jelas pagar berdiri di area yang tidak semestinya. Prosesnya jelimet, kesuwen, memakan waktu. Orang ndang dieksekusi, ndang orang cak cerdas. Malah yang resmi dipersalahkan akhirnya Pak Kohot. Kok Pak Kohot? Pak Arsin, Kepala Desa Kohot. Malah suruh bayar denda itu 48 miliar. Terus ya disagui, wong dia kaya. Nggak tahu tuh duitnya dari mana. Ujian aneh-aneh tenan negara kita ini. Bila ada masalah itu ya lucu-lucu batok itu. Sulit dipahami sama rakyat. Kayak Om Begawan kayak gini. Nah, lihat cara Pak Gubernur Jabar, Kang Demul yang banyak didukung warganya ini. Tangkas dan jeli. Dia mesti gimana? Mesti merintah robohkan bangunan, tidak asal atau sembarangan membongkar tempat itu. Dia juga konsekuen, siap mengganti rugi biaya pembangunan sampai 40 miliar. Wane ora ya BUMD tombok. Sudah bangun sedemikian banyaknya. Lara penerlangkae ya. Ini sikap yang jarang loh. Atau malah sangat sulit ditemukan pada diri para pemimpin-pemimpin kita di daerah-daerah. Khususnya setingkat gubernur, bupati, dan wali kota. Nah, yang kayak gini ini mestinya dicontoh. Ini para pejabat-pejabat ini. Bupati, wali kota seluruh Indonesia, termasuk gubernur itu. Contoh itu, tindakan konkret dari Kang Deddy Mulyadi ini langsung cakcet. Tapi dia konsekuen. Tidak hanya kepala daerah saja itu, pokoknya angger bener. Keputusannya itu dilandasi regulasi, ya harus berani. Para wakil kepala daerah, bupati, wali kota, gubernur, menteri, hingga wapres. Termasuk presidennya itu. Kayak Kang Demul itu loh menjalankan tugas sebagai pemimpin yang baik. Lawang jelas-jelas puncak itu kan tempatnya hutan. Kawasan konservasi diatur perda. Kenapa pada dilanggar? Ini yang melanggar ini juga harus diurus ini. Yang ngasih izin ini juga harus diurus ini. Dan sewaktu bertemu para pekerja, beliau tidak menyalahkan. Tidak menyalahkan pekerja. Pekerja kan hanya dikongkon. Soalnya tahu kewenangan itu bukan di para buruh. Dengan sabar Kang Deddy Mulyadi menjelaskan buat libur kerja lah. Malah balik ke kampung saja. Nanti Pemprov akan membiayai kepulangan mereka. Yang asik lagi dan menarik ini. Pas para petinggi Jaswita, BUMD Jabar datang. Wah, situasinya persis mau ujian skripsi itu. Kayak mau pendadaran skripsi sarjana itu loh. Didedes tahu. Didesak atau ditanya dengan kalimat-kalimat tajam. Sampai dua pengelola bingung gimana menjawabnya. Nah, tahu kan Kang Demul itu kalau memberikan pertanyaan. Wah, serangga koma itu. Lah menurut keterangan pihak Jaswita, pelebaran kawasan itu permintaan PTPN. Lalu Kang Demul menekankan, fungsi lahan sesungguhnya mesti gimana? Dulu sebelum dibangun wahana, kawasan itu adalah perkebunan teh loh. Mungkin pihak PTPN menilai hasil pucuk daun teh tidak bisa menguntungkan dibandingkan tempat wisata. Mungkin gitu. Secara pendapatan, ya bisa jadi iya. Namun Anda dikalkulasi dengan kerugian banjir akibat dari resapan tanah yang tidak bisa memenuhi karena jadi bangunan-bangunan beton. Maka banjir ke daerah sekitarnya. Maka kerugiannya lebih besar daripada keuntungannya. Maka pemasukan hasil wisata jomplang banget akhirnya. Loh sayangnya loh waktu ditelusuri. Perkara siapa yang mendanai pembangunan wisata? Dua perwakilan Jaswita itu bingung. Dan Kang Deddy paham mengapa mereka kesulitan bicara. Bagi gubernur tidak mungkin BUMD memiliki anggaran besar untuk pembangunan wisata loh. Pasti ada pihak yang berada di belakang layar membiayai tempat wisata itu. Nah, Angga Gusnan itu sebagai direktur Jaswita Jaya Lestari kayaknya merasa tidak nyaman ini dengan berbagai kabar yang tersebar cepat kemarin itu. Memang yang diberitakan itu banyak yang menyebut bila kawasan itu seluas puluhan hektar. Hanya Jaswita yang menerangkan. Yang berisi bangunan hanya sekitar 4.000-an meter persegi atau kurang dari 1,5 hektar. Sisanya berupa ruang terbuka hijau dan non terbuka hijau.
Pak Angga menjelaskan ini, semua kawasan pakai paving block Pak, supaya air tetap bisa meresap ke tanah. Termasuk ada lapangan, ada parkiran, kawasan pohon, kebun dan lainnya. Semua bangunan juga telah mendapatkan persetujuan. Nah, meski 3 wahana sedang diurus perizinannya itu. Nah ini Angga berdalih nih. Meski sudah diratakan dengan tanah, bekas wahana tetap akan dikelola sebagai lokasi wisata. Dengan beralih wisata hutan. Dari yang disampaikan Direktur Jaswita itu ada upaya mengklarifikasi. Bila tindakannya BUMD Jabar itu tidak menyalahi atau melanggar sepenuhnya. Loh ini yang Begawan tangkap loh. Ya tergantung sudut pandangnya dari mana dulu. Loh memang loh kawasan pegunungan itu sering diubah peruntukannya, banyak yang jadi tujuan wisata. Banyak. Tingginya minat orang perkotaan piknik ke dataran tinggi itu dikarenakan hawanya di dataran tinggi itu memang sejuk, dingin, nyaman gitu loh. Dan banyak antusiasme warga membuat beberapa daerah yang memiliki area ketinggian menyulap fungsi lahan. Loh sebenarnya ini tidak hanya terjadi di Jawa Barat. Banyak tuh daerah lain yang punya alih fungsi lahan secara ugal-ugalan serupa. Di Jawa Tengah itu, di sekitar lereng Gunung Lawu, Gunung Merapi dan sebagainya. Masalahnya apa di daerah-daerah yang tinggi itu? Kepala daerahnya baik bupati, wali kota, hingga gubernur punya kepedulian yang sama? Enggak. Kan belum lama juga terjadi longsoran parah itu di daerah Petung Kriyono, Pekalongan, yang mengakibatkan 25 orang kehilangan nyawa. Ya, meski sana belum banyak bangunan semasif yang terjadi di Puncak Bogor. Tidak ada yang bisa menggantikan pendapatan sebesar apapun bila dibandingkan nyawanya hilang. Loh, Kang Deddy Mulyadi sudah mencontohkan bagaimana seorang kepala daerah dalam menangani masalah itu mengkaji dan memberesi sumber utama masalahnya dulu. Loh, cara itu akan jauh lebih baik loh dibandingkan memberesi titik-titik bencana saja. Menangani persoalan mengabaikan sumber-sumber masalah inti. Atau yang disebut dengan parsial. Tidak akan benar-benar masalah yang terjadi akan hilang. Harus sumbernya dulu. Titik masalahnya dari mana, penyebabnya apa. Itu yang diubek-ubek dulu. Nah salah satunya banjir di Jawa Barat itu ya karena puncak. Banyak bangunan-bangunan beton dan tidak bisa menyerap air. Maka terjadi banjir. Dan di kawasan puncak tidak hanya di Hibik saja yang ditertibkan itu. Masih ada 3 titik lain sebagai antisipasi menjaga area serapan air. Di puncak itu, Kang Dembul meminta semua pihak menghentikan alih fungsi lahan untuk bangunan. Biar menjadi hutan, untuk melindungi hutan, untuk melindungi penyerapan air agar tidak banjir lagi. Lah sebenarnya loh, sesungguhnya dengan aturan Perda RT RW, rencana tata ruang wilayah itu sudah cukup sebenarnya. Tiap individu atau perusahaan ketika mengajukan izin pendirian bangunan pasti akan dicek titik lokasi peruntukannya sebagai apa. Nah, di kantor dinas terkait, biasanya di PU atau tata kota, sudah ada zonasi kawasan. Bukan hanya kawasan hijau sama bangunan, bahkan misalnya kawasan perdagangan atau perkantoran. Ada pengajuan pendirian pabrik, itu tidak akan keluar kok izinnya kok. Karena bukan peruntukannya. Loh masalahnya yang ngerti pemilahan kawasan itu, ya sebenarnya cuma ASN. Karena masyarakat kadang-kadang tidak paham. Bahkan lebih spesifik lagi itu pekerjaan umum atau tata ruang yang lebih paham masalah pemilahan kawasan itu, zonasi itu. Loh akibatnya masyarakat tidak mengetahui, tidak cukup paham. Apakah pendirian sebuah bangunan tidak melanggar regulasi atau aturan, dia nggak tahu. Ini jadi persoalan berikutnya. Nah, semua Pemda mestinya bisa merilis pembagian zonasi. Sehingga rakyat bisa turut melakukan pengawasan dan menghentikan pekerjaan yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Akhirnya, hutan-hutan masih terlindungi. Dan banjir akan terkurangi. Itu bagus itu, Kang Deddy Mulyadi, untuk mencari sumber masalah banjir yang tiap tahun selalu menjadi langganan di wilayah Jawa Barat dan Jakarta. Itu ya. Salam Om Begawan, salam ngompol. Jangan lupa subscribe. Semoga paham. Dadah.
Jakarta.